Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau dasari kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita terpaku ya pada keterbatasan, kepada kelemahan dan kekurangan yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Bahkan seringkali tanpa sadar ya kita kurang menghargai atau kita meremehkan apa yang ada pada hidup kita. Nah, pada saat pagi hari ini ya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di atas setiap kelemahan yang kita miliki. Kadangkala ketika kita melihat kelemahan kita ya, maka kita seringkali melihat ke atas ya, kita melihat kelebihan orang lain. Padahal hal itu kalau kita lakukan ya, maka itu akan membuat kita semakin tenggelam. Kita lebih memiliki sikap mengasihi diri kita sendiri. Ya, kadangkala kita sering katakan, aku itu nggak punya apa-apa. Aku itu tidak mampu. Aku itu mana mungkin ya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, itu seringkali ungkapan-ungkapan ketika kita merasa bahwa kita itu memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa terlalu sayang terhadap diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan saat pagi hari ini ya mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kelemahan kita, ya di tengah keterbatasan yang kita miliki, mari kita boleh tetap senantiasa memandang kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi setiap kekurangan, setiap kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri terhadap Rasul Paulus, bahwa dikatakan Tuhan itu ya akan berkuasa atas kehidupan kita ketika kita ada di dalam kelemahan. Kuasa Tuhan itu menjadi sempurna atas kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan dia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Karena apa? Karena dia akan melihat bahwa kuasa Kristus itu akan turun menaungi kehidupan daripada Rasul Paulus. Nah, demikian juga biarlah di dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, ketika kita merasa kurang mampu, ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa, ingat kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kehidupan kita. Nah, cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita ya, maka Tuhan itu di dalam mengerjakan segala sesuatunya atas kehidupan kita, maka dia tidak mencari apa yang kita tidak punya, tetapi Tuhan akan memakai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dengan segala cara Tuhan ya. Artinya gini, Tuhan itu akan menerima ya diri kita itu apa adanya. Ada beberapa contoh ya, nanti kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan itu menguji kita di titik terlemah kita, ada maksud Tuhan, yaitu supaya apa? Supaya kelemahan kita itu akan diubahkan menjadi kuat. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua, ini ada contoh di dalam Alkitab bagaimana di tengah kelemahan itu Tuhan bekerja luar biasa atas kehidupan daripada Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ketika Tuhan hendak mengutus Musa ya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bertanya sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Musa katakan, tongkat. Ketika kita mendengar jawaban daripada Musa ini, maka secara manusia, apa yang dikatakan oleh Musa ini tidak sebanding dengan apa yang menjadi pikiran kita. Ya, ketika
Musa ini ya mau diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tentu pikiran manusia kita, Musa itu sudah dipersiapkan luar biasa. Dia sudah dididik mungkin untuk menjadi calon seorang pemimpin. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, apa yang dialami oleh Musa pada waktu itu? Ya, Musa hanya, ya saya katakan Musa hanya seorang pengembala. Di pasal sebelumnya dikatakan bahwa Musa ini menjadi gembala dari mertuanya sendiri, yaitu Yitro. Dan sebagai seorang gembala memang yang dia miliki pada waktu itu hanya tongkat. Tongkat yang sederhana, tongkat yang hanya untuk menggembalakan. Tetapi sekali lagi ketika Tuhan yang bekerja atas kehidupan seseorang, maka apa yang sepertinya mustahil, apa yang sepertinya sederhana, itu Tuhan buat menjadi hal yang luar biasa. Di mana dengan tongkat yang sederhana, ya, Musa mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari Raja Firaun pada waktu itu. Ketika Musa melakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau mudah, mereka mungkin bisa saja keluar dari Mesir begitu saja. Tetapi kita melihat di dalam perjalanan itu kan ada tula-tula 1 sampai 10. Artinya ada halangan, ada penghambat yang dihadapi oleh Musa pada waktu itu. Kita bisa lihat di sini ya, dengan hanya memakai tongkat yang sederhana, Tuhan lakukan satu perkara yang luar biasa terhadap Musa pada waktu itu. Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Musa pada waktu itu. Sehingga dengan wibawa Tuhan, saya katakan itu wibawa Tuhan, maka bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir dan dia dibebaskan dari perbudakan Firaun pada waktu itu. Nah, ini cara Tuhan ya. Sepertinya Tuhan itu ya mengerjakan itu di luar ekspektasi kita ya, di luar pemikiran kita. Tentu kalau seseorang itu mempersiapkan ya seseorang untuk menjadi pemimpin, ya harus punya dasar, punya modal yang memadai untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi di tengah kelemahannya Musa ini, Tuhan bekerja luar biasa. Nah, demikian juga kalau kita melihat ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua, di mana seorang janda, dia terbelit oleh hutang, ya dia datang kepada Elisa. Maka Nabi Elisa itu hanya bertanya, apa yang kamu punya di rumah? Janda ini tidak memiliki apa-apa, dia hanya memiliki minyak dalam buli-buli saja. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, kita lihat hasilnya yang luar biasa. Ya, buli-buli itu dikatakan tidak pernah habis minyaknya. Ditaruh di dalam bejana apapun, tidak pernah habis. Sampai bejana-bejana yang sudah disiapkan itu habis, begitu juga minyak itu habis. Artinya gini, ketika Tuhan bekerja di tengah kelemahan itu, cara kerja Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi bahkan untuk kedepannya pun Tuhan sudah sediakan pemeliharanya atas kehidupan kita. Nah, ini menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mungkin ada di dalam kelemahan, ketika kita mungkin ada di dalam kekurangan ini, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkuasa, izinkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang kecut hati, jangan menjadi orang yang memiliki keputusasaan, tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa menikmati kemenangan demi kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pagi ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa secara manusia kami memang memiliki keterbatasan, kami memang memiliki kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang senantiasa memperlengkapi kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan atas kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan dengan Engkau, kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami boleh rasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih pagi ini kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala.
Kami berdoa buat para pengerja, para staf gembala, para diaken yang ada, seluruh jemaat-jemaat yang ada di gereja lokal kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan, apapun yang saat ini menjadi persoalan dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang ada, kami percaya Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan setiap kami yang mempercayai Engkau, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau beberapa saat yang akan datang, kami juga akan merayakan kemerdekaan Tuhan. Kami boleh menikmati bagaimana campur tangan Tuhan sudah bekerja atas kehidupan bangsa ini. Sehingga bangsa ini kami yakin dan percaya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun, hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, menyertai pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih sekali lagi pagi hari ini Tuhan. Kami sambut hari yang penuh keberkatan ini, hari yang baik dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.